Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 23110162100024. Saya dari kelompok 3 Praktikum Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas mengenai implementasi jaringan VLAN dan web server. Di sini tugasnya yaitu buatlah 4 buah jaringan VLAN yang terdiri dari minimal 8 buah perangkat dengan 2 buah jaringan VLAN menggunakan wireless. Buat semua jaringan VLAN dapat terhubung dan berikan penanda unik sebagai identitas dari setiap VLAN. Kemudian berikan layanan web server di masing-masing jaringan VLAN. Desain halaman bebas dan ada foto diri masing-masing di salah satu jaringan. Tampilan web server harus berbeda-beda pada setiap segmen VLAN. Contohnya home, pada home biodata, kontak, dan lain-lain. Tampilkan halaman web pada klien untuk melakukan pengujian. Catatan, gunakan VLAN 100, 200, 300, dan 400. Oke, pertama-tama yaitu kita masukkan dulu device-device yang kita butuhkan. Oke, sepertinya sudah seluruh perangkat yang kita perlukan sudah termuat di sini. Saatnya kita hubungkan dengan kabel. Untuk hubungan device dengan kabel elektrik sudah selesai. Saatnya kita menghubungkan device-device untuk jaringan wirelessnya. Uh, kita konekkan sudah device ini ke point-nya. Ya, sebelum menghubungkan ke point ya kita perlu mengganti modul pada device-nya. Jadi ke physical, kemudian matikan perangkatnya, kemudian ganti portnya dengan UMP 300N, kemudian menyalakan kembali device-nya. Oke, sekarang kita coba hubungkan ke access point 0, kita klik isi wireless, kemudian connect, kemudian tunggu jaringan point-nya. Nah, di sini sudah ada tertera VLAN 300 dan VLAN 400. Karena kita sekarang berada di VLAN 300, maka kita akan klik VLAN 300. Connect, maka sudah terhubung. Servernya sudah terhubung dengan access point 0. Lakukan hal yang sama terhadap device yang lainnya. Jadi modulnya dan di MP 300 yang akan kembali terus dipercepat. Oke, di sini kita sudah menghubungkan device-device ya dengan baik dengan kabel LAN straight through atau dengan wireless. Terus ini kita beri peranda dulu ya. Peranda di sini untuk menandakan ruang jaringannya.
Kemudian kita kasih nama di sini, maaf, kita kasih nama sini film 100, sini film 200, di sini film 300, dan di sini film 400. Oke, sekarang kita akan membuat VLAN-nya, itu untuk VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, dan VLAN 400. Cara membuatnya yaitu kita pergi ke switch, terus ke CLI, lalu kita enter. Oke, sekarang kita ketik enable, kemudian sekarang kita ketik VLAN database. Oke, udah masuk ke VLAN. Sekarang kita buat VLAN-nya. Untuk VLAN 100 kita beri nama apa? VLAN 100 aja ya. VLAN 100. Enter. Oke. Kemudian VLAN 200. Namanya name VLAN 200. Udah. VLAN 300. Namanya VLAN 300. Dan VLAN 400. Namanya VLAN 3. Oke, sudah buat semua. Sekarang kita ketik exit. Sekarang kita ketik show VLAN. Oke, di sini sudah kita buat jaringan VLAN-nya, yaitu VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, dan VLAN 400. Oke, sekarang kita akan menyambungkan port-port di switch untuk membuat jaringan VLAN-nya. Untuk VLAN 100 ini terhubung mulai dari mana ini? Mulai dari fast Ethernet 0, bukan, fast Ethernet 0/2 sampai /10. Jadi kita langsung saja kita pergi ke klik router, router, kemudian ini yang tadi kita klik enter aja, enter sampai switch, sampai muncul tulisan switchnya. Oke, sekarang kita enable, udah di enable sekali, enable lagi. Oke, udah enable ya. Kan kita configure terminal. Oke, sekarang kita akan milih port FA0/2 tadi ya, sampai dengan FA0/10. Jadi caranya kita bakal tulis interface FA, kan untuk milih interface secara banyak itu kita bakal menggunakan range. Caranya yaitu kita ketik interface range dan FA0 mulai dari 2 tadi ya sampai strip itu sampai 10. Oke, kita pilih interface FA0/2 sampai dengan 0/10.
kita enter. Nah, sekarang kita ketikkan switch port akses VLAN 100 untuk menyeting port-port yang tadi ke dalam VLAN 100. Enter, kita exit. Ulangi saja langkah-langkah tadi uh, untuk VLAN selanjutnya. Range tadi berarti mulai dari A11 19 berarti tadi FA FA 11 kah? Enggak. 11 11 sampai dengan 19. Coba kita enter. Kita ketik switch port akses VLAN. Nah, untuk ini kita set 200. Oke, sudah, kita exit lagi. Untuk yang ini integer interface 20 ya. Switch portnya ini area 300. Set. Kita pilih interface-nya FA021 0/21 di switch port akses VLAN 400. Kita coba show VLAN. Nah, di sini udah kelihatan untuk port mana nih? Nah, mulai untuk port 0/2 sampai dengan 0/10 ini sudah masuk ke VLAN 100. Ya. FA0/11 sampai dengan FA0/19 sudah masuk ke VLAN 200. VLAN 300 FA port FA0/20, VLAN 300 FA0/21 masuk ke VLAN 400. Oke, berarti sudah berhasil pembuatan VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, dan VLAN 400. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan IP gateway untuk VLAN ini. Caranya kita masuk ke router CLI, terus kita enter, terus kita enable, terus kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita pilih port yang terhubung ke switch. Ini port A0/0. Ini kan portnya cuma satu, switchnya cuma satu. Terus gimana mau ngomongin VLAN 100? Mau nambahin VLAN gateway di VLAN 100 atau mau nambahin VLAN 200 kan satu port nih, satu switch. Terus gimana? Nah, jadi kita tinggal tambahin titik. Biasanya VLAN 100 berarti 100 buat nandain VLAN mana yang ingin kita tambahin gateway-nya. Oke, kita masuk ke VLAN 100. Oke, sekarang supaya nggak kemana-mana gitu kan, gateway-nya kita encapsulation. Oke, kita tap sampai muncul .1q-nya. Kita ketik VLAN-nya. Ini kan VLAN 100 berarti 100. Oke, kita tambah IP-nya 192.168.
10.1 deh, misal 255.255.255.0. Oke, udah exit. Udah ulangin aja. Untuk VLAN 200, 300, 400-nya sama aja kayak tadi. Ini berarti VLAN 200 masuk and cap 200 ATP at 192.168.20 VLAN 200. Oke, dah exit. Ulangi lagi, kita masuk ke 300, terus cap selection dot 1Q300 IP address tambah ini 30. Exit X. Oke, udah. Oke, balik lagi. Ini 400, VLAN 400 and cap. Aduh, and cap tab ya. Nah, 400. IP address-nya 40. Oke, done. Exit. Nah, ya ini jangan lupa nih kabelnya masih off. Portnya masih off. Kita masuk lagi ke interface FA0/0 tapi tanpa penanda VLAN ya sini. Hanya mau masuk portnya aja. Oke, enter. Kita klik no shutdown buat aktifin portnya. Udah hijau nih, udah aktif. Oke, exit. Udah. Terus jangan lupa kita terang switch-nya. Kita rubah switch-nya ke mode terang. Sebenarnya bisa dikonfig di mana ya? Setting. Di sini nih. Nah, nih. Wah, di sini, tapi kita bakal rubah modenya menjadi terang di SCLI. Oke, kita exit aja. Mode enable. Oke, enable lagi. Masuk ke konfigurasi terminal. Masuk ke port yang terhubung sama router ini, port FA0/1, interface FA0/1. Masuk. Kita ketik switch port mode terang. Oke. Kita exit. Coba kita cek di config apakah udah mode terang. Nah, udah berubah ke terang. Oke, habis ini kita lanjut aja untuk setting DHCP servernya. Kita mulai dari VLAN 100, pergi desktop. Oh ya, sebelumnya kita tandai dulu. Kan tadi udah nambahin gateway, kita tulis aja gateway-nya supaya nggak lupa. Nih, tulis di sini aja 192.168.10.1 tadi kan. Selanjutnya 192.168.21. Di sini 192.168.31 dan di sini 192.168.41. Ulangin ya. Sebentar dirapiin. Oke, dah. Oke, lanjut. Klik servernya. Kemudian pergi ke desktop, pergi ke IP configuration. Kita masukin gateway-nya tadi. Untuk VLAN 100 nih, server VLAN 100 gateway-nya ini. Tadi kan sudah dipakai berarti 2 untuk servernya. Masukkan servernya, kemudian pergi ke service. Kemudian klik DHCP, kemudian kita klik on. Kita masukkan gateway-nya tadi. Start IP address-nya, tadi kan gateway sudah dipakai 1. Desktopnya udah pakai 2. Servernya udah pakai 2 nih IP. Berarti kita mulainya dari 3. Udah benar, kita save aja langsung. Oke, lanjut ke VLAN 200. Oke, desktop, IP configuration, ganti gateway-nya, masukin lah. Oke, 1 udah, 2 berarti buat servernya. Kita pergi ke service, DHCP, kita on-kan, terus kita masukkan gateway-nya, terus ini 3 kan tadi, 2 udah dipakai sama servernya, berarti 3. Kita save.
Lanjut sini kita copy getnya gateway, kita ke desktop, pergi ke IV configuration, kita klik static dulu ya, terus kita masukkan gateway, masukkan IP 2 untuk server, kemudian pergi ke service, kita klik DHCP, kita klik on, terus kita masukkan gateway tadi, kita set IP address-nya mulai dari 3, kita save. Iya, kita save. Lanjut ke yang tadi, desktop. IP. Iya, belum kita copy nih. Copy aja dulu, copy. Waduh, nih ada typo sedikit juga. Pengetahuan. Nih, nah. Pakai titik aturan bukan pakai koma. Kita copy. Dah, masuk ke server 3. Alias server VLAN dari 400. Server dari VLAN 400. Oke, klik IP configuration. Masukkan gateway-nya. Masukkan IP address servernya. Klik service, klik DHCP, klik on, terus kemudian masukkan gateway-nya, terus kemudian setting set IP address-nya menjadi 3. Oke, udah benar. Oke, kayaknya sudah terhubung semuanya nih. Baik, kita tes lakukan pengetesan. Bisa nggak sih? Oke, di sini aja deh, kita ping. Coba kita tes ping. Ke VLAN 200 misalnya. 92.168.30.4. 20. Bisa tidak? Oke, aduh, kok nggak bisa? Oh iya, belum bisa lah. Kan belum diisi IP-nya. Nah, lupa, maaf. Belum diisi IP-nya. Kita isi IP-nya dulu. Nih, isi. Oke. Cara ngisi IP-nya tadi kita pergi ke desktop, IP configuration, tinggal klik DHCP aja. Setelah kita setik tadi server DHCP-nya. Beneran 6 nih. Oh iya, 6. 3456. Oke. Dan lanjut ke VLAN 200. Ada. Astagfirullah. Close. Kita request DHCP. Oke, 10 menit lagi dong. Bisa sekarang. Oke, lanjut ke wirelessnya. Masukkan IP ke device desktop IP conversion. Static. Oh, udah ya? Udah nih. Tapi acak stepnya. Udah 11, 7, teratur 6. Tapi bener aja sih. Gateway-nya udah bener. Tapi ini ya IP-nya yang acak. Udah sih. Iya.
Gateway-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Cek lagi nih. Kalau nggak ada gateway kayak tadi. Nah, udah aman sini. Di sini dong. Nah, ini nggak ada gateway-nya. Nggak ada gateway-nya. Oke, kita request ulang. Oke, nah. Request ulang nggak ada gateway. Oke, udah ada. Oke. 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 Oke, done. Oke. PC 31 ID-nya 18. IP-nya 18, kita ping sini dong. 4018. Bisa. Oke. Oke, bisa. Tadi ini coba 92. 7 ya ada tadi ya di 30 tadi. 7 dong, 77. Iya, udah sampai. Ini udah tersambung semuanya deh. Oke, sip. Oke, udah terhubung semuanya. Bisa nyambung. Habis ini kita bakal setting web servernya. Kita setting di VLAN 100 dulu. Kita klik servernya. Kita pergi ke HTTP. Ini ada filenya nih. File HTML-nya. Kalau belum diedit sama sekali, gini tampilannya. Kita buka web server. Nih kita buka PC-nya. Kita pergi ke desktop. Kita klik web browser, misalnya web browser. Terus kita ketik IP address dari servernya 168.10.2. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi kita bakal ngedit headernya sama teks di sininya. Bakal ganti sesuai sama dengan judul VLAN-nya. Di sini ya apalah yang nanti tulisannya. Oke, coba kita tes. Ini perlu masukkan gambar juga ya. Oke, laman pertama yang muncul itu pasti di indeks, berarti kita edit indeksnya. Ini tadi headernya, berarti kita ganti jadi headernya VLAN 100. Ininya kita ganti, berarti ini adalah laman VLAN 100. Oke, baik, kita save. Cover Manager, sekalian deh, masukin foto. Mana ya? Oke. Ini udah, Navos JPG. Tadi kita pergi ke image HTML, kita ganti linknya. Kan file fotonya logo Cisco, kita ganti jadi file fotonya saya. Jadi kan namanya Navos, berarti ganti jadi Navos. Berubah juga nih source-nya ke Navos. Oke, kita save. Coba kita cek untuk server VLAN 100. Apakah udah? Tadi udah belum? Ya udah, kayaknya bisa sih. Oke, coba kita cek dari PC 2 misalnya. Kita pergi ke web browser. Maaf, kita buka
pergi ke browser, kita ketik IP server VLAN 100 98 68 10 2. Nih udah ganti jadi VLAN 100. Jadi ini laman. Maksudnya laman ya itu. Kita baikin sedikit. Laman. Oke. Nah, akses webnya tadi bisa juga dari VLAN yang lain. Contohnya kita bisa dari PC27 nih. Kita klik web browser, kita masukin server IP server VLAN 100 tadi 192.168.10.2. Nih bisa diakses. Coba kita, nih udah ganti kan tadi VLAN 100, ini adalah laman VLAN 100. Coba kita cek gambarnya apakah sudah ada. Nunggunya lama nih, main lama. Coba kita tunggu dulu apakah bisa. Rasanya kegedean bisa. Oke, udah ada fotonya nih. Nah, maaf ini rasanya terlalu gede karena fotonya dari kamera. Oke, sudah bisa nampilkan foto. Udah bisa untuk VLAN 100, web server VLAN 100. Kita lanjut ke web server VLAN 200. Kita klik servernya, terus kita pergi ke service, terus kita klik HTTP. Terus kita edit indeksnya. Ingat, indeks ini adalah laman pertama yang muncul ketika kita membuka website IP server ini. Maka kita ubah headernya dulu. Kan tadi VLAN 200 berarti ini VLAN 200. Kita rubah ininya. Ini adalah laman VLAN 200. Oke, kita save. Oke, kita import gambar lain nih. Misalnya gambar background TUF. Oke, kita pergi ke image.html tadi, kita ubah source-nya. Ini kita ubah link-nya dulu jadi TUF JPG. Terus source image-nya kita ganti source sumbernya. Aduh, mana tadi? Sumbernya kita ubah jadi nama filenya TUF JPG. Oke, kita save. Oke, coba kita buka. Tadi nama servernya. Kita buka di PC19. Ke browser. Ketik IP server VLAN 200, VLAN 200, 168.20.2. Oke, coba kita buka. Oke, sudah benar VLAN 200. Ini adalah laman VLAN 200. Kita buka image-nya. Oke, kita tunggu sambil ngelot. Tunggu aja. Lah, oke, daripada kelamaan nunggu, kita ketik yang lain aja dulu. Nah, udah muncul nih. Oke, gas yang lain. Oke, ini server VLAN 300. Udah, HTTP tadi udah. Kita edit indeksnya. Berarti ini headernya kita ganti jadi VLAN 200. Maaf, 300. 300. Kita ganti ini menjadi, ini adalah laman VLAN 300. Oke, kita save. Terus kita import gambar. Kita belajar. Aduh. Maaf. Kita import.
Ini deh Pascal JPG apalah ini. Yang penting foto ya. Oke. Kita edit di image. Kita ganti linknya di Pascal nama filenya. Di sini source-nya juga Pascal JPG. Oke, kita save. Ya. Oke. Udah. Tadi save VLAN 300. Coba kita dari PC 11 deh. Browser 192.168 masukin IP address dari server VLAN 332. Oke, bisa. Sudah ganti jadi VLAN 300. Ini adalah laman VLAN 300. Kita klik image-nya. Apakah sudah ada? Waduh, belum. Kita tunggu aja ya. Oke, sebentar aja nih. Nah, udah ada. Iya, udah ada. Oke, lanjut ke VLAN terakhir yaitu VLAN 400. Kita pergi ke service, HTTP, kita klik edit index-nya, kita ganti header-nya jadi VLAN 400, terus kita ini ganti dengan ini adalah VLAN laman VLAN 400. Oke, kita save. Pergi lagi, kita import gambar yang terakhir. Ini foto ini aja nih. Open. Oke, sudah save. Kita pergi ke image.html. Terus kita ubah link dan source-nya. With Raihan. Oke. Kita ubah juga nih source-nya. With Raihan. 1. Oke, kayaknya udah done. Kita save. Terus kita 400 kita cek dari sini. Web server kita buka, kita ketik IP address dari server VLAN 400.168.41. Loh, server reset connection. Oh, bukan. 2. Nah, VLAN 400 sudah dirubah. Ini adalah laman VLAN 400. Kita buka image page-nya. Kita tunggu nih. Apakah muncul? Oke, sudah muncul fotonya. Oh. Ini adalah sepuh Jarkom nih. Oke. Tugas implementasi VLAN dan web server sudah berhasil. Maka sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.